Halo halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Cahya ya. Yang akan melaporkan update seputar buku Kasbon terbaru. Oke. Langsung saja lah ya, tanpa berlama-lama. Ini kita ada di halaman utama ya, bukan halaman utama sih, halaman awal banget ya, ketika pertama kali menginstal aplikasi buku Kasbon. Ya gitu, kira-kira apa aja ya yang nanti bakal berubah ya. Ini preview aja sih, apa namanya, preview update untuk buku Kasbon terbaru ya, yang akan dirilis nanti sekitaran 17 Agustus. Ini adalah aplikasi buku Kasbon versi 3 yang mengusung apa namanya, fitur hybrid kayak gitu. Apa saja, mari kita lanjut aja dulu lah ya. Ini selanjutnya sama seperti sebelumnya kayak gitu, tidak ada perubahan di sini. Nah, di sini ada perubahan nih. Apa namanya, pada buku Kasbon versi 3 ini. Ini ya, buku Kasbon versi 3 ada tampilan seperti ini, yang kalau pada versi sebelumnya itu ini teman-teman bisa lanjut saja ya tanpa login kayak gini. Ini sama seperti yang sebelumnya prosesnya. Ini bisa mulai dengan data baru atau pulihkan file backup ya yang udah pernah di backup sebelumnya. Kurang lebih ini hampir sama lah ya. Kayak gitu. Lalu yang baru ini di versi 3 kita bisa melakukan sinkronisasi data ya ke ke awan itu atau ke cloud melalui akun Google kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan awal itu bisa langsung, kalau memang sudah punya datanya, masuk pakai akun Google aja. Sebenarnya punya data atau belum punya data, ini bisa masuk lewat Google. Cuman bedanya ketika nanti teman-teman masuk dengan Google tapi sebelumnya belum pernah punya akun buku Kasbon, maksudnya belum pernah punya data buku Kasbon, itu ya datanya kosong gitu. Nah, ketika udah punya dan sebelumnya udah pernah tersinkronisasi, itu kan bakal tersinkron kayak gitu datanya, yang mengambil dari cloud. Ini tinggal pilih aja emailnya apa yang digunain. Gitu, tunggu beberapa saat. Ini masih preview jadi agak patah-patah gitu lah ya. Masih belum final, masih ada bug-bug mungkin ya. Ini sedang proses sinkronisasi di sini karena datanya lumayan banyak juga sih di sini. Bentar, tunggu dulu. Lama ya. Biasanya cepat sih. Internetnya lagi gangguan. Ini juga proses sinkronisasi ini tergantung ini ya, tergantung internet juga, seberapa ini kalau internetnya nge-lag terus datanya banyak ya lama juga sih nungguinnya ya. Tapi ini nanti dioptimasi kembali ya. Ini masih versi 3 preview kayak gitu. Ini data dari cloud, datanya sudah ada, nama toko terus mata uangnya kayak gitu. Ini bisa diganti ya kalau mau, atau pilih mata uang lagi di sini jika perlu. Kalau memang tetap mau menggunakan ini, langsung saja simpan. Ini akan menyinkronkan data dari cloud ke lokal kayak gitu. Nah, pada halaman depan kurang lebih sama ya. Di sini ada informasi nih. Data tersinkron, terakhir disinkronisasi pada Kamis ya, 6 Agustus 2026, itu jam 9:30 kurang lebih. Kayak gitu. Nah, di sini juga tampilan sidebar ini ada yang beda kayak gitu. Di bagian atas ini ada informasi user yang sedang login ya, user Google yang sedang login ini, nama akunnya apa. Nanti di sini ada usernya pro atau user biasa kayak gitu. Lalu di bagian sini overall sih sama ya, cuman di bagian tentang sini ini ada informasi ya, buku Kasbon versi 3 kayak gitu. Nah, ini yang terbaru ya, yang bisa sinkronisasi data ke cloud lewat akun Google kayak gitu. Selebihnya sih sama di sini, tinggal scroll ke bawah juga sama, tidak ada yang berubah. Lalu pada bagian ini teman-teman bisa masuk ke halaman sync. Halaman sync ini bisa lewat diakses lewat sini sync, atau dari sini ya, profil kayak gitu. Nanti di sini ada informasinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada informasi akun Google yang tertaut ke ke aplikasi ini kayak gitu. Jadi untuk akun Google itu yang tertaut satu akun satu toko ya. Jadi di sini kan ada nama toko ya di sini. Misalkan di sini Xlab. Nah, nanti akun yang tertaut toko ini akan tertaut ke email ini. Jadi ketika teman-teman mengganti email itu akan tidak bisa, karena seperti udah dikunci gitu, satu toko satu akun, jadi tidak bisa diganti-ganti kayak gitu. Di sini ada sinkronisasi data, informasinya berapa yang disinkron. Jika tidak ada ya ini 0, artinya data sudah tersinkron semua ke ke cloud, ke awan. Nah, itu di sini ada fitur pembersih data. Ini pembersih data tuh kalau ada data yang kotor gitu ya. Di versi-versi sebelumnya kan ada, ini menunya dipindahin ke sini kayak gitu. Lalu di sini juga ada, kalau misalkan kita keluar akun, di sini ada informasi data lokal akan tetap tersimpan ya walaupun ke logout. Jadi makanya ketika di logout terus login lagi tuh, kalau loginnya pakai akun Google yang beda itu nggak akan bisa. Jadi harus pakai akun Google yang sama kayak gitu. Nah, ini kalau keluar kayak gini. Nah, untuk untuk teman-teman yang tidak melakukan login pakai Google, ini tetap bisa melakukan
backup data, tapi backup datanya itu di lokal masing-masing seperti versi sebelumnya ya. Jadi file backupnya itu disimpan sendiri gitu, jadi nggak manual lah istilahnya kayak gitu. Ini backup lokal, jadi tinggal backup aja. Ini nanti informasinya kurang lebih sama sih, sama seperti sebelumnya. Ini perbaharui, nanti muncul lah ya untuk file backupnya tinggal diamankan sendiri kayak gitu. Lalu di bagian sini ada tombol masuk ya. Ini jadi ketika tidak masuk menggunakan akun Google, opsi untuk backup manual ini akan muncul ya. Jadi, tapi ketika teman-teman masuk menggunakan akun Google, ini akan file backup manualnya akan hilang ya. Jadi karena udah tersinkron otomatis. Kurang lebih kayak gitu. Kita akan coba simulasi sedikit ya proses sinkronisasi seperti apa. Jadi di sini ada informasi kayak gini. Misalkan kita coba cari Ubed. Nah, ini Ubed, atau buat data baru aja lah ya. Misalkan namanya siapa ya? Yayan Bajai misalkan. Simpan saja, langsung buat sini ya, karena yang wajib cuma satu. Oke. Misalkan di sini cari Yayan. Nah, ini Yayan Bajai yang tadi kita buat kasbon baru. Di sini nama kasbonnya apa ya? Ayam 1 kilo misalkan. Ayam 1 kilo berapa sekarang tuh? 38.000 atau berapa lah ya. Ini tinggal buat sama seperti sebelumnya. Di sini ada tanggal kasbonnya kapan gitu. Kalau misalkan kemarin kasbonnya, ini tinggal diubah sama seperti sebelumnya sih, tidak ada perubahan. Langsung buat. Oke. Nah, setelah dibuat di sini ada masuk ke rincian. Nah, ini datanya ada di sini ya. Misalkan bayar cicilan ayam 1 kilo ini berbayar 8.000 misalkan. Bayar, lalu kembali. Nah, di sini ada ada 3 data yang belum disinkron. Jadi ada data yang harus disinkronisasi nih, warnanya oranye kayak gini. Masuk ke sini. Nah, ini 3 data itu yang tadi tuh kita bikin bikin pelanggan baru namanya Yayan Bajai tadi. Terus melakukan buat data kasbon baru untuk si Yayan Bajai ya. Tadi namanya ayam 1 kilo, itu 2 berarti. Nah, terus tadi nyicil ayam 1 kilo itu baru dibayar 8.000. Berarti ada 3 data tuh yang belum tersinkron. Jadi nama pengguna, nama kasbon, sama data pembayaran kayak gitu. Ini tinggal sinkronisasi saja ya. Nanti tunggu. Nah, ini selesai kayak gitu. Ini tergantung koneksi ya untuk proses sinkronisasinya. Ini tergantung koneksi internet di handphone teman-teman atau di lokasi teman-teman. Lalu di sini juga ada informasi ya, hanya untuk user pro. Nah, ini masuknya tuh di sini tuh ada fitur sinkron otomatis kayak gitu. Jadi untuk pengguna aplikasi buku kasbon yang gratis masih bisa melakukan sinkronisasi data. Hanya saja proses sinkronisasinya itu manual ya. Setiap nambah data harus sinkron manual atau apapun kayak gitu. Cuman saran saya jangan sering-sering sinkron sih. Jadi cukup 3 kali sehari aja kalau melakukan sinkronisasi data. Kayak makan itu pagi, siang, sore, atau siang, sore, malam kayak gitu. Jadi biar nggak ribet gitu harus balik-balik sinkron. Cukup 3 kali sehari juga cukup harusnya. Jadi nunggu datanya di input dulu baru sinkron kayak gitu. Nah, untuk kelebihan untuk user pro yang sudah berlangganan aplikasi buku kasbon, saya juga ucapkan terima kasih ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari pengguna yang sudah berlangganan kayak gitu. Jadi di sini ada fitur sinkron otomatis. Jadi untuk yang pengguna pro yang berlangganan itu tidak perlu sinkron manual, walaupun pengguna pro juga bisa melakukan sinkron secara manual, tapi ada opsi otomatisnya. Jadi tidak perlu ribet-ribet manual kayak gitu. Kurang lebih itu. Lalu apalagi yang berubah ya, itu tadi. Ini sudah, terus ini sudah. Oh ya, simulasi 1 ya. Jadi misalkan contoh posisi keluar nih. Nah, ini kan keluar nih akunnya ya. Tapi data tetap ada di sini sebenarnya. Nah, ini nanti ketika ada ketika teman-teman menambah data, misalkan tadi siapa? Yayan ya. Yayan nambah data di sini, nambah data baru. Tapi posisi tidak login nih, tidak sedang connect akunnya. Masih bisa input kasbon. Jadi simulasinya previewnya kayak gini ya. Nama kasbonnya apa ya? Mie ayam kali ya. Ayam 3 porsi. Totalnya berapa? Mie ayam 3 porsi 30.000 misalkan ya. Oke, buat untuk si Yayan ini dia ngutang nih mie ayam. Nah, ini sama kayak tampilan sebelumnya, ini sembunyikan ringkasan biar tampilannya lega. Ini mie ayam tadi ya. Nah, di sini nih. Ini bayar cicilan misalkan ya. Bayar cicilan dibayar 10.000. Lalu yang ayam gorengnya ayam 1 kilonya bayar lunas ya. Nah, ini bayar lunas. Nah, lalu di sini ada keterangan nih sinkronisasi ada yang ini yang harus disinkronkan kayak gitulah. Nah, di sini pas masuk ke sini
teman-teman bisa melakukan backup manual gitu kalau misalkan tidak terhubung ke akun Google, atau teman-teman bisa login kayak gitu. Ini cukup fleksibel ya. Masuk, bentar nih. Agak berat nih teman-teman, bentar. Nggak nge-lag internetnya nih, aduh bentar. Wah, ada error, ini masih preview sih. Bentar. Terjadi error. Apa nih? Nah, ini sudah sudah login lah ya. Oke, ini sudah login, tadi ada sedikit error lah ya. Tidak apa-apa, ini masih preview, masih perlu perbaikan agar agar lebih baik ya. Nah, ini ada 3 data yang tersinkron ya. Nah, yang tersinkron, yang belum disinkron maksudnya. Nah, ini tinggal sinkronisasi aja. Yang 3 data tadi ya, yang datanya si Yayan Bajai itu tadi ada mie ayam 3 porsi baru dibayar 10.000, dan untuk ayam 1 kilonya sudah lunas. Ini walaupun posisi sedang keluar akun itu masih bisa input ya. Jadi ketika login lagi itu baru sinkronkan saja. Nah gitu, cuman kalau posisi kayak gitu agak khawatir gitu, takutnya lupa gitu. Jadi mendingan akun biarkan login saja kayak gitu, kurang lebih. Lalu di sini juga ada langganan pro. Di sini untuk langganan pro ini masih sama ya seperti sebelumnya. Sebenarnya hanya berubah tampilan sedikit aja ya. Ini langganan pro kurang lebih kayak gitu, harga masih sama, tidak ada yang berubah. Nah di sini untuk paket yang ini, yang pengguna gratis, yang buku kasbon gratis ini ada iklannya. Lalu di sini ada hanya sinkron manual saja ya. Tapi untuk yang user pro ini dia bisa bebas iklan. Ini tidak ada iklannya dan bisa sinkron manual atau sinkron secara otomatis kayak gitu. Jadi walaupun udah otomatis tetap bisa manual ketika teman-teman merasa ragu gitu apakah ini udah tersinkron otomatis atau belum, sinkron manual saja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi yang pro itu lebih leluasa ya dibanding yang gratis kayak gitu. Semuanya masih sama ya, fitur-fitur lainnya masih sama, tidak ada yang berubah, semua kebagian maupun yang bayar maupun yang gratis. Ya gitu, laporan segala macam. Dan ini untuk untuk yang sedang dikerjakan ini ya, untuk yang ini ya, fitur buku kasbon hybrid. Ini jadi nama fiturnya hybrid dan memungkinkan pengguna tetap dapat mengelola kasbon tanpa koneksi internet. Data akan disimpan sementara di perangkat lalu otomatis tersinkronisasi ke cloud atau ke awan lah. Ketika koneksi internet tersedia ya. Ini estimasi di sini ada keterangannya, jadi teman-teman tinggal buka aja halaman ini kalau misalkan pengen tahu update-nya udah sampai mana. Ya gitu ya, kurang lebih itu saja ya untuk preview aplikasi buku kasbon versi 3 ini. Mungkin nantikan saja rilisnya di sekitaran 1 minggu jika tidak ada tidak ada kendala gitu ya. Mungkin satu minggu lagi di tanggal tanggal 17, 1 minggu atau 11 hari ya, seminggu lebih lah ya, seminggu atau 2 minggu lagi lah. Jika tidak ada kendala ya on time gitu di tanggal 17 Agustus akan rilis. Jika ada kendala mungkin ya lebih dikit lah ya. Jadi tunggu aja update-nya di Google Play Store ya. Jangan unduh aplikasi buku kasbon di selain Google Play Store, takutnya ada ada orang-orang yang ngedit atau gitu ya, aplikasinya dimasukkan virus atau Jadi mendingan amannya download atau update di Google Play Store saja. Mungkin cukup sekian ya untuk review aplikasinya. Ini tadi masih terlihat kan lah ya, masih ada error kayak gitu. Jadi ini masih tahap internal testing, nanti ada alpha testing, beta testing, baru rilis secara penuh. Oke, doakan saja ya teman-teman, semoga bisa rilis tepat waktu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya pamit dulu. Mungkin cukup sekian untuk preview buku kasbon versi 3-nya. See you.